Bener-bener ini cerita yang saya alami, saya tidak merekayasa ya, saya tidak menambah-nambahi dan tidak mengurangi. Saya sangat kaget sesampainya di tempatnya Pak Gede, orang yang merawat saya, yang kasih makan saya, yang menuntun saya, jangan sampai saya salah jalan itu. Saya sangat kaget dan lemes ya, lemes antara takut, gemetar, pengen nangis dan lain-lainnya ya. Di situ di kebun itu kosong, tidak ada rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya untuk kita semua. Jadi saya akan melanjutkan kisah saya tentang video saya seputar di Bali ya. Jadi untuk menceritakan di Bali itu tidak ada habisnya ya. Mulai dari pengalaman kerja saya di Bali, pengalaman tentang di Bali dan tempat-tempat wisata di Bali dan tempat-tempat yang sakral dan mistis yang ada di Bali itu tak ada habisnya ya. Tapi kali ini saya akan melanjutkan kisah saya sesuai dengan janji saya kemarin. Kalau banyak yang menyukai video saya akan melanjutkan cerita saya ya. Jadi setelah saya kerja di mebel itu, saya mengundurkan diri, kemudian kerja menjadi tukang servis atau tukang panggilan ya, tukang servis panggilan, seperti ada rumah yang dicat atau ada pagar yang rusak diperbaiki, ada pintu yang rusak diperbaiki atau dan lain-lainnya seperti itu ya. Terus kemudian saya itu jalan-jalan sore di daerah Pasar Klungkung itu sore-sore karena saya jenuh waktu itu tahun 2003 ya, sampai di Klungkung itu tahun 2003 sampai tahun 2004 ya. Saya itu waktu itu jenuh sore-sore. Terus kemudian saya ketemu orang tua, itu namanya Pak Gede ya, panggil aja Pak Gede. Jadi saya untuk nama lengkapnya saya tidak bisa menyebutkannya Pak Gede, tapi memakai blangkon Yogyakarta Surakarta ya, blangkon Solo lah, motif Solo ya. Terus kemudian ngobrol panjang lebar di situ sambil ngopi sama Pak Gede. Terus dia bercerita bahwa dia keturunan orang dari Majapahit ya, waktu itu keturunan orang dari Majapahit. Kakek-kakeknya dulu orang Majapahit ya. Jadi di situ saya banyak sekali mendapat pelajaran hidup ya. Terus yang baik sampai sekarang masih saya jalani, atau pesan-pesan beliau itu ya, pesan-pesan Pak Gede itu sangat bermanfaat bagi saya ya. Jadi Pak Gede itu orang yang taat beragama di agama Hindu ya, Hindu di Bali, orangnya taat beragama ya. Terus setelah pertemuan itu kemudian saya melanjutkan jalan-jalan ya. Terus di hari berikutnya saya ketemu lagi waktu saya jalan-jalan ke salah satu pantai di daerah Klungkung ya. Itu sore hari karena saya juga jenuh habis kerja, karena waktu itu saya ngekos di dekat Pasar Klungkung ya. Dan saya mendapat fasilitas sepeda motor dari teman saya, dipinjami lah ya, dipinjami fasilitasnya motor itu saya pakai untuk jalan-jalan sore hari ke Pantai Klungkung. Dan di situ lagi saya ketemu Pak Gede, heran lagi ya. Saya sangat heran. Ini sebenarnya orang atau makhluk halus, saya pikir gitu. Soalnya saya itu ketemu Pak Gede tanpa janjian. Kan waktu itu saya belum punya HP ya, tahun 2003 belum punya HP ya. Jadi tak sengaja saya ketemu lagi di situ. Di situ dia menceritakan panjang lebar seputar kisah tentang Majapahit dan runtuhnya Majapahit, dan sampai keluarganya kakeknya dulu atau kakek moyangnya dulu itu sampai pindah ke daerah Klungkung ya. Sebenarnya kisah ini panjang banget, tapi saya akan menceritakan kisah saya dengan
ketemuan dengan Pak Gede itu yang setiap ketemu tanpa disengaja ya, itu dimana-mana sering. Jadi setelah ketemuan di pantai itu, berikutnya setiap saya habis kerja atau jalan-jalan di daerah Glungkung selalu ketemu itu. Terus akhirnya saya diajak ke rumahnya. Rumahnya itu seperti di kebun kelapa ya, dan sangat jauh dari lingkungannya. Dia menyendiri di tengah kebun di situ ya. Terus saya tanya, katanya menjadi penjaga kebun kelapa ya, katanya. Terus sesampainya di situ saya disuguhi makanan, minuman, orangnya sangat baik banget ya. Terus kemudian cerita panjang lebar, terus kemudian Pak Gede ini mengambil keris motif Jawa. Ini bukan keris, kan ada macam-macam keris motif, ada keris Bali, keris Lombok, keris Jawa, itu memang sangat berbeda banget ya. Tapi yang ditunjukkan ke saya ini keris motif Jawa. Ini katanya Pak Gede ngomong, ini Dek, keris ini warisan saya turun temurun dari leluhur saya dari Jawa ya. Karena saya tidak punya keturunan, keris ini akan kukasihkan ke kamu. Dan saya sangat kaget banget ya, kenapa keris ini mau dikasihkan ke saya ya. Tapi saya tidak gampang mau untuk menerima pemberian siapapun ya, tanpa dengan dasar yang jelas kenapa dikasihkan ke saya. Katanya menurut Pak Gede ini katanya dia tidak punya keturunan. Terus kerisnya harta warisan yang dia miliki dari leluhurnya dari Majapahit ya, katanya mau dikasihkan ke saya. Terus kemudian saya menolak dengan banyak alasan. Kalau saya mohon maaf Pak, saya mungkin tidak bisa merawat keris ini dengan baik ya, karena saya itu orangnya masih merantau, takutnya nanti hilang, tidak bisa membawa amanat yang sampean kasihkan ke saya ya. Terus Pak Gede itu memaklumi ya, karena saya tidak bisa menerima keris itu ya. Terus kemudian besoknya lagi saya itu tak sengaja ketemu lagi, saya pulang dari servis pintu ketemu lagi di pasar Glungkung ya. Terus kemudian Pak Gede ini menyuruh saya untuk mengantarkan ke rumahnya. Kemudian saya antar ke rumahnya ya. Singkat cerita, sampai di rumahnya itu, di dalam rumahnya itu terbuat dari bambu dan dindingnya itu pakai papan ya. Di situ saya mencium aroma sangat wangi banget, dupa, tapi dupanya itu lain banget, wangi banget. Mungkin teman-teman yang di Bali bisa menceritakan apakah jenis dupa ini jenis dupa yang dipakai untuk biasa untuk sembahyang di Bali ya, karena ini dupanya sangat berbeda banget ya, baunya beda dengan yang dipakai warga untuk sembahyang ya. Aromanya sangat menyengat tapi wangi banget ya. Dan di situ setelah saya diberikan kopi, Pak Gede mengambil buku ya, buku kertas kuno. Kertas kuno itu lembaran ya, bukan buku menurut saya. Ini apa itu Pak? Seharinya ini buku katanya, tapi seperti kertas, bukan kertas, lembaran itu ya. Lembaran lebarnya sekitar 30 cm, itu ada 7 lembar ya, 7 lembar. Terus kemudian saya lihat itu tulisan huruf Jawa, Hono Coroko ya, Hana Caraka, yaitu Hana Caraka. Katanya Pak Gede, katanya
itu adalah amalan-amalan dari leluhurnya yang ada di Majapahit. Itu amalan-amalan ya, amalan-amalan. Biarpun saya orang Jawa, karena waktu sekolah saya dulu itu kurang memperhatikan, kurang serius, jadi saya kurang pintar untuk memahami bahasa Jawa Hanacaraka ya. Tapi kalau Pak Gede karena mendapat warisan itu dari leluhurnya dulu, kakek-kakeknya dulu, dari keluarga-keluarganya yang terdahulu, karena akhirnya Pak Gede ini walaupun dia orang Bali ya, tapi bisa fasih mengartikan arti Hanacaraka atau huruf bahasa Jawa. Memang huruf Hanacaraka itu memang orang Bali di Bali pasti sangat memahami ya. Itu seperti amalan-amalan ilmu, amalan-amalan petunjuk, amalan macam-macam. Itu ada 7 lembar dan tulisannya banyak banget ya. Terus Pak Gede mau mengajarkan amalan-amalan untuk menjaga diri, untuk keselamatan ya, untuk menjaga diri, untuk keselamatan. Dan dia berpesan jangan sampai amalan ini disalahgunakan ya, disalahgunakan contohnya untuk kejahatan-kejahatan ya, seperti itu. Pak Gede ini orang baik banget menurut saya, orang sangat misterius ya. Ini orang misterius menurut saya, orang misterius. Karena setiap saya pergi kemana itu selalu bertemu tanpa disengaja. Saya menganggap ini pertemuan ini sudah diatur oleh Tuhan Yang Maha Esa ya, tanpa direncanakan oleh diri saya sendiri ya. Saya tidak berniat di Bali itu untuk mencari ilmu ya. Sebenarnya di Bali tujuan saya mencari rezeki ya, tapi karena ini sudah kehendaknya, akhirnya saya mendalami ilmu yang diberikan oleh Pak Gede itu ya. Ini karena ini masih kata-katanya, masih unsur-unsurnya, masih ilmu Jawa dan perpaduan dengan ilmu Bali. Karena tujuannya baik, akhirnya saya terima ya. Akhirnya saya disuruh puasa itu 3 hari berturut-turut tanpa makan dan minum, dan disuruh mencari peralatan-peralatan, dan saya tidak akan menyebutkan ya, tapi yang jelas ilmu ini ilmu baik ya, seperti itu. Terus kemudian saya dimandikan pakai kembang ya. Setelah selesai melakukan ritual tirakat atau puasa dan sejenisnya itu, kemudian saya diajarkan cara mempraktekkan ilmu-ilmu atau amalan-amalan ya, atau amalan atau mantra-mantra ya. Sekali katanya Pak Gede ya, katanya Pak Gede ini sekali dihafalkan atau sudah disahkan masuk ke dalam diri saya, katanya tidak bisa dihilangkan ya, tidak bisa dihilangkan, asalkan jangan sampai melakukan kejahatan-kejahatan atau seperti merampok, mencuri dan lain-lainnya, seperti itu ya, seperti itu ya. Tapi sampai sekarang saya cuma pernah mempraktekkan itu cuma beberapa kali. Waktu itu saya kepepet waktu itu ada di daerah Sumbawa ya. Waktu itu di Sumbawa terjadi ada kerusuhan besar-besar antara bentrok warga Bali dan Sumbawa, ada kesalahpahaman. Dan di situ saya dalam keadaan terdesak, walaupun saya bukan orang Bali, bukan orang Sumbawa. Waktu itu saya memakai kaos I Love You Bali. Kemudian saya pernah dikejar di sana, terus kemudian saya ingat langsung mengamalkan itu. Amalannya pendek banget tapi manfaatnya luar biasa ya. Dan ini tidak bisa disembarangkan, diturunkan. Kalaupun ada yang minta tetap tidak saya kasih ya. Ini satu-satunya amalan yang diberikan orang Bali kepada saya ya.
itu sangat bermanfaat banget ya. Saya akan melanjutkan cerita saya setelah saya lulus dari tempatnya Pak Gede itu, mulai dari amalan-amalan dan didikan-didikan, mulai tatanan hidup, saling hormat menghormati dan lain-lainnya, dan pokoknya semuanya itu atau wejangan, semua kata-kata itu dikasihkan ke saya semua ya. Terus ini saya akan melanjutkan, dan kemudian setelah itu saya melanjutkan kerja saya masih di daerah Klungkung ya, masih servis-servis seperti biasa ya. Terus kemudian saya mampir ke pasar itu 5 hari kemudian saya tidak ketemu ya. Terus kemudian saya jalan-jalan ke pantai lagi juga tidak ketemu, dan saya sengaja tidak datang ke rumahnya karena saya tidak enak, belum gajian ya. Biasanya kalau seperti itu Pak Gede itu sudah saya anggap seperti orang tua kandung sendiri ya. Jadi kalau saya belum gajian, tidak punya oleh-oleh, malu ke sana gitu ya. Terus nunggu sekitar sudah 3 minggu, sudah waktunya saya mendapat pegangan dari tempat-tempat nyervis di ruko itu. Di ruko itu gajiannya dikasih sebulan sekali ya, karena banyak sekali yang diservis, seperti ada plafon, ada genteng dan lain-lainnya. Pokoknya satu ruko besar itu seperti pertokoan itu diminta diservis semua, mulai ganti kaca dan lain-lainnya. Kemudian saya sudah mendapat uang, kemudian saya berikan oleh-oleh, datang ke tempat Pak Gede itu, tepatnya di dekat pantai, salah satu pantai Klungkung ya. Kemudian datang ke sana sekitar jam 5 sampai sana, saya sangat kaget. Bener-bener ini cerita yang saya alami, saya tidak merekayasa ya, saya tidak menambah-nambahi dan tidak mengurangi. Saya sangat kaget sesampainya di tempatnya Pak Gede, orang yang merawat saya, yang kasih makan saya, yang menuntun saya jangan sampai saya salah jalan itu. Saya sangat kaget dan lemes ya, lemes antara takut, gemetar, pengen nangis dan lain-lainnya ya. Di situ di kebun itu kosong, tidak ada rumah. Itu yang pernah saya alami, dan saya belum pernah cerita ke siapapun. Saya baru menceritakan ini supaya tujuan saya menceritakan di channel YouTube saya ini menjadikan pelajaran bagi kepada teman-teman siapapun juga ya, dan tujuan utamanya untuk saling hormati dan untuk saling menolong ya, dan jangan sampai teman-teman semuanya merendahkan orang lain. Itu saya sangat kaget banget. Di situ tidak ada rumah dan tidak ada apa-apa. Terus kemudian apakah mungkin dipindah tapi tidak ada bekas rumah. Besoknya lagi saya datang ke situ, waktu itu kebetulan ada orang Bali itu bawa mobil truk mau panen kelapa ya. Terus kemudian saya tanyakan, Pak, mau tanya ya, apakah Pak Gede sudah pindah ya? Ya, Pak Gede siapa dek ya? Di sini tidak ada yang Pak Gede yang tinggal di daerah sini ya, soalnya di sini daerah kebunan, tidak ada yang pernah menjaga di sini. Pak Gede yang menjaga kebun kelapa sini, saya bilang gitu. Tidak ada dek. Terus ada apa dek? Tidak apa-apa katanya. Terus kemudian saya terpaksa bohong sama orang-orang yang mau panen kelapa itu ya. Saya bilang kalau saya disuruh teman saya untuk mencari Pak Gede yang ada di kebun kelapa tersebut ya. Saya di situ sangat shock, sangat kaget. Ini benar-benar cerita real saya yang pernah saya alami. Di situ tidak ada yang namanya Pak Gede yang ada di kebun situ, dan tidak ada rumah pakai bambu, pakai dinding papan. Real, banyak rumput-rumput liar di bawah pohon kelapa, tidak ada sama sekali. Terus besoknya lagi setelah orang-orang panen kelapa itu sudah selesai ya, sekitar 2 harian kemudian saya lihat dari jauh sudah sepi, kemudian saya datang ke situ. Saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Pak Gede ya, karena orangnya mengaku namanya Pak Gede titik-titik gitu ya.
Saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Saya mendoakan walaupun mungkin Pak Gede ini sudah bukan berbentuk manusia seutuhnya, atau mungkin Pak Gede sudah berbentuk arwah dan lainnya, saya tetap mendoakan ya. Jadi setiap waktu saya selalu mendoakan yang namanya Pak Gede itu yang mengaku dari keturunan Majapahit ya. Ini cerita saya dan saya tidak bisa menyebutkan lokasi titiknya di mana ya, mohon maaf, karena Pak Gede ini saya sudah anggap sebagai orang tua saya, walaupun orang tua saya anggap sampai sekarang itu orang tua gaib ya. Dan setelah saya sudah tidak ada di Bali, selanjutnya saya itu kan dari Bali itu pulang ke Jawa, terus balik lagi kerja ke Sumbawa. Saya melanjutkan pekerjaan saya di Sumbawa ya. Jadi di Sumbawa itu saya sempat bermimpi ketemu dengan Pak Gede ya. Jadi yang jelas kemudian di Sumbawa saya ketemu orang Bali di sana ya, yang dianggap warga Bali di sana salah satu tokoh di situ ya. Kemudian saya ceritakan apa yang saya alami ya. Terus jawabannya apa? Ini rezeki situ, Dek. Itu rezeki situ. Jawabannya cuma di situ aja. Jadi untuk konten kali ini saya sudah menepati janji. Cerita saya seputar di waktu saya tinggal di Glungkung ya. Jadi saya ceritakan lagi, saya NB atau nambah ya. Di Bali itu penuh dengan mistis ya. Dan saya sangat menghormati orang Bali juga sangat menghormati saya. Orang Bali itu sangat baik-baik banget, mulai Bali Barat sampai Timur, Utara, dan ke Selatan. Karena saya sempat hampir semua kabupaten di daerah Bali saya sudah sempat mengunjungi, atau sempat banyak teman di situ ya, mulai dari Kabupaten Tabanan, Jembrana, dan lain-lainnya, atau orang-orang di kampung Medewi itu dekat pantai Medewi itu, di situ ada orang Muslim, orang Bali, di situ sangat guyub rukun ya. Saya itu sudah lama banget tinggal di Bali ya. Dan untuk episode selanjutnya, apakah teman-teman mau mendengarkan cerita saya di tahun 2003 di tahun 2002 tahun 2003 ya. Itu di sela-sela saya kerja jadi tukang-tukang servis itu, waktu itu ada yang namanya KIPEM ya. Ada yang namanya KIPEM. Jadi KIPEM itu kartu penduduk musiman. Jadi waktu itu saya tidak sempat membuat KIPEM, jadi saya main petak umpet. Kalau ada pecalang saya lari ngumpet, ada pemeriksaan itu saya lari ngumpet. Lucu banget. Jadi kalau di Bali ketemu orang Bali, saya selalu bilang kalau sama teman-teman orang Bali, gimana kan kabare beli mekelo sing metemu tiang megawe mekelo sing adepis. Itu yang selalu saya hafalkan di Bali, ketemu teman-teman di Bali. Semoga teman-teman masih ada yang mengingat saya dan menemukan saya. Semoga silaturahmi kita ini masih bisa disambung lagi. Oke, terima kasih.